siang jelang sore hari ini. Jadi pada hari ini memang yang akan dijalankan di Jakarta Theater. Di sini hadir Mbak Ikan dan Mirabet. Itu nanti Mbak Ikan sama Mirabet mungkin bisa jelasin apa aja kegiatan yang dilakukan hari ini, bagaimana persiapannya juga nanti di hari ini menjelang acara. Oke, seperti itu mungkin bisa dimulai dari Mbak Ikan bisa menjelaskan dulu secara garis besar bagaimana latihannya hari ini. Terima kasih. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman media yang sudah hadir di sini. Aku mungkin menjelaskan secara garis besar aja dulu ya tentang apa yang akan kita lakukan di tanggal 3, 4, dan 5 Juli nanti dan persiapannya hari ini ngapain aja. Jadi dari tadi jam 11 tepat saya kemudian juga rekan-rekan musisi yang terlibat melakukan persiapan dalam bentuk latihan. Itu melibatkan 5 penyanyi, kemudian ada 4 pemain band, 2 pemain orkestra, dan juga 3 backing vokal. Nanti di hari hanya orkestranya itu akan ditambah lagi dengan 4 orang, jadi ada 6 orang gitu, lebih full tim nanti pas di Jakarta Theater. Nah, kemudian ini menjadi sesuatu yang cukup menantang untuk kami semua yang terlibat di pagelaran ini, terutama di divisi musiknya. Kenapa? Karena format pertunjukannya nanti itu akan sedikit berbeda dengan apa yang kami pentaskan di Prambanan. Jadi nanti di yang Jakarta Theater ini bentuk pertunjukannya itu akan menjadi kombinasi antara pertunjukan live dan kita kombinasikan dengan video gitu. Video pertunjukan yang kami sudah lakukan di Prambanan. Jadi dari tadi kami itu latihan menyesuaikan antara di bagian mana live-nya harus muncul, kemudian harus stop karena itu video, live lagi, video lagi, live lagi, video lagi, kurang lebih seperti itu. Dan yang pasti juga 5 penyanyi yang terpilih di pagelaran ini tentunya dipilih juga dengan alasannya masing-masing. Salah satunya yang sudah hadir di samping saya, Mirabet Sonia. Mirabet ini adalah finalis Indonesian Idol, benar ya, AB ya, panggilannya AB. Mirabet nanti akan menyanyikan beberapa lagu juga di pagelaran ini. Kurang lebih sebenarnya kita hampir sama sih pembagian lagunya, jatahnya lah kurang lebih seperti itu ya. Yang pasti memang ini hari ini latihannya baru setengah jalan nih, kita masih akan nyelesain lagi setengah lagi gitu. Kita akan melakukan, kita nyebutnya putaran, itu artinya mulai dari depan sampai habis. Durasinya kurang lebih sekitar 1 jam. Itu terdiri dari terdiri dari 21 lagu daerah ya, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, di mana dibuka oleh lagu tanah air dan ditutup dengan lagu tanah air juga. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Mungkin Abed sendiri keterlibatannya mungkin seperti apa? Aku masuk ke dalam proyek ini lumayan agak di pertengahan ya, karena mulainya udah mulai dari bulan Januari, jadi aku relatif baru gabung di pertengahan. Dan pasti tantangannya sih untuk penampilan yang akan dilakukan tanggal 3, 4, 5 nanti itu perbedaan venue-nya sih sebenarnya, karena saat di Jogja itu venue-nya tuh sangat buat kita performance tuh apa ya, karena sakral gitu ya. Di Prambanan ada kasih kita yang lebih berbeda gitu, gimana kita bisa bawa itu di panggung yang nanti kita akan lakukan pertunjukannya, gimana caranya kita bisa kasih energi yang sama gitu sih kalau dari aku. Berarti kan nantinya akan kalau masalah pakai beberapa pakaian adat di sana. Gimana untuk persiapan itu kayaknya akan ribet lagi? Sebetulnya kalau yang akan dikenakan saya dan juga penyanyi yang 4 lagi termasuk Mirabet itu aku tidak bisa menyebut itu sebagai pakaian full adat ya, tapi memang nuansa tradisionalnya sangat kuat gitu, sangat kental gitu. Kami nanti akan menggunakan baju dari Giri Ageman, itu dari Jogja, dan walaupun dia tidak full tradisi gitu ya, tidak full adat, tapi bajunya sendiri memang cukup ribet ya, Bu ya. Iya, lumayan ribet gitu. Apalagi aku pribadi nanti untuk kepentingan pertunjukan tuh ada beberapa kali harus ganti baju gitu. Tapi mudah-mudahan sih lancar-lancar karena udah latihan, udah terbiasa waktu di Prambanan kemarin gitu, kurang lebih seperti itu. Yang akan mengenakan baju-baju full adat itu adalah para penari nanti, jumlahnya kurang lebih sekitar 100 hampir 120 ya, 120 penari yang akan terlibat di pertunjukan ini nanti. Selain kalau pemilihan dari
kostumnya seperti apa. Ini banyak kan kita lihat dari besar sampai banget dia ternyata itu sama. Dan yang kedua kan ada 21 lagu ya. Ini nanti tektokannya di capsnya atau album, nah terus pemilihannya seperti apa. Ini 21 lagu juga orang mungkin Korea juga di sini ya. Enggak, saya musik director. Musik director. Nah, ini pengalaman baru atau gimana menampilkan Fagel sebagai sosok yang baru di Ya, oke, mungkin aku mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, pemilihan kostum seperti itu ya. Kalau penari sudah jelas kita memilih kostum itu sesuai dengan tarian yang dibawakan dan harus mewakili daerahnya gitu. Artinya kasarnya gini, kalau orangnya diem aja cuma pakai baju itu dia nggak nari, orang udah tahu ini pasti dari daerah ini gitu ya. Apalagi kita orang Indonesia, kita pasti secara garis besar kita tahu lah gitu dari mana. Itu kalau untuk penari. Kemudian kalau untuk penyanyi, kami memang kostumnya itu memilih khusus desainer lokal gitu. Harus desainer lokal. Nanti yang cowok-cowok akan pakai baju dari luar Tirta, yang perempuan kami akan pakai baju dari Gria Ageman. Nanti juga kita akan bekerja sama juga dengan IFNI gitu ya. Ada tampilan khusus lah, special performance kurang lebih seperti itu. Kemudian melanjutkan lagi tadi ke pemilihan lagunya seperti apa sih gitu. Jadi memang ini satu tantangan yang cukup berat untuk saya pribadi gitu ya, karena Indonesia itu sangat kaya gitu. Dan kalau kita bicara satu daerah aja, misalnya Jawa Tengah misalnya gitu, itu kalau kita mengulik lagu daerah atau lagu Nusantara dari Jawa Tengah gitu ya, itu pilihannya ada banyak banget gitu. Cuman saya kan harus menjahit ini sebagai penentunya gitu. Salah satunya saya harus paham betul liriknya bercerita tentang apa gitu. Bahkan saya melakukan research cukup mendalam gitu, lagu ini diciptakan sama siapa gitu, kemudian apa inspirasi di balik lagu itu. Jadi nggak bisa sembarangan nyomot gitu ya. Satu, kedua, di luar urusan ini saya juga harus memastikan bahwa ini adalah lagu-lagu yang cukup familiar gitu, karena gimana pun juga penikmat musiknya itu kan nanti penontonnya itu katakanlah orang awam gitu ya. Jadi paling nggak harapannya setidaknya tuh mereka bisa ikut nyanyi bareng aja, itu aja udah cukup buat saya gitu. Jadi memang penentuan 21 lagu yang bisa cukup mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia tentunya bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Dan itu pun sempat ada beberapa part daerah tuh yang diganti, kayaknya bukan lagu ini, kayaknya pakai lagu ini aja, kayaknya bukan lagu ini, pakai lagu ini aja gitu. Dan untuk persiapannya itu sendiri kurang lebih saya ngerjain itu dari akhir November, kelar itu di Januari, jadi kurang lebih 2 bulan. Kemudian melanjutkan lagi pertanyaan yang berikutnya, apa sih tantangannya buat saya pribadi sebagai musik director di sini? Jujur ini sangat menantang, cukup berat gitu ya untuk saya, karena rasanya ini adalah pertama kali saya ditunjuk menjadi music director untuk sebuah pagelaran khusus lagu-lagu Nusantara gitu. Mungkin sebelumnya saya pernah jadi music director, tapi skalanya tidak sebesar ini gitu. Jadi tentunya ini sangat memaksa saya untuk keluar dari zona nyaman gitu. Dan awalnya saya cukup meragukan diri saya sendiri, saya bisa atau enggak gitu, bisa nggak ya gitu. Cuman alhamdulillah dengan support dari satu gitu ya, orang terdekat saya gitu, alhamdulillah bisa. Dan saya juga dipertemukan dengan musisi-musisi luar biasa yang juga banyak sekali ngasih masukan gitu ya, ngasih advice gitu. Jadi saya sangat terbantu dengan itu. Dan terutamanya lagi yang cukup menantang di pagelaran ini adalah karena selain menjadi music director yang harus mempersiapkan musiknya, saya juga dituntut untuk ikut nyanyi gitu, untuk sebagai performer juga gitu. Jadi kayak fokusnya tuh ke bagi dua gitu, ngurusin musik tapi juga harus memastikan bahwa saya tampil dengan baik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sambil penyanyinya atau musisinya, apa pertimbangannya Mbak Ika sebagai musik director? Ya, kalau untuk mungkin saya pecah dua ya antara musisi dengan penyanyi gitu. Kalau penyanyi memang saya membutuhkan penyanyi-penyanyi yang punya karakter suara kuat atau khas gitu ya. Dan juga tentunya menyanyikan lagu daerah itu punya tantangannya tersendiri sih gitu. Sangat berbeda gitu dengan kita nyanyi lagu pop biasa gitu kan ya. Jadi memang ini bisa dibilang ya saya harus mempelajari track recordnya lah gitu ya, backgroundnya gitu. Kayak misalnya contohnya salah satu penyanyi itu ada Alsan Ababan. Alsan ini memang kalau di dunia permusikan Batak gitu dia namanya cukup besar gitu, karena dia juga adalah bagian dari komunitasnya Bang Tiki Sianipar gitu. Nah itu salah satu contoh aja gimana orang-orang ini terpilih untuk ikut nyanyi di proyek
proyek ini gitu. Itu kalau penyanyi. Mirabet apa pertimbangannya? Mirabet pertimbangannya adalah karena kebetulan dia ini asli dari Kalimantan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga sih dia akan menyanyikan lagu apa gitu di situ. Dan pastinya juga selain itu ya, selain karena asli dari Kalimantan, Mirabet kalau menurut saya pribadi memang punya timbre suara yang khas gitu. Artinya yang bisa penyanyi itu banyak gitu di Indonesia, tapi saya butuh requirements khusus gitu untuk menyanyikan lagu-lagu ini gitu, agak berbeda lah tantangan. Kemudian tadi Mas nanya apa? Musisi. Oh ya, kalau musisi itu balik lagi sama juga. Saya temen musisi saya banyak gitu ya, yang bisa main jago-jago banyak, tapi di sini tantangan terbesarnya adalah ngapalin medley 21 lagu itu sebetulnya itu another level of ini ya, menguasai alat musik gitu. Jadi buat saya juga, saya nggak bisa sembarangan gitu milihnya, dan akhirnya saya memang memilih orang-orang yang saya percaya bahwa mereka mau melewati proses yang cukup panjang ini, karena ini penting buat saya. Dan proses panjang ini benar-benar kita mulai dari nol. Awalnya saya latihan tuh hanya sama drummer sama bassis. Awalnya latihan hanya itu dengan sequencer gitu, kemudian baru kita tambah gitaris, kemudian baru kita latihan lagi dengan keyboard. Jadi musisi-musisi yang terpilih ini adalah musisi-musisi yang harus mau ikut bekerja keras dari awal gitu, karena prosesnya cukup panjang. Jadi itu tadi, saya tidak mencari yang cuma sekedar jago misalnya gitu atau punya nama besar, tapi saya perlu musisi-musisi yang memang itu tadi mau ngikutin proses panjangnya itu. Wow, mungkin Mbak Ikan bisa bantu share juga yang semua isian tradisional yang ada di sequencer di musik Batak itu adalah beneran live dimainin sama pemain tradisional aslinya, Ya. bukan pakai komputer. Ya, itu satu poin juga ya, bahwa proses pengerjaan musik untuk padanan